Belum pernah ada juara beruntun di Piala Asia U23. Ada satu statistik menarik yang mungkin mendukung timnas Indonesia U23 untuk menjuarai Piala Asia U23 2024. Faktanya, belum pernah ada negara yang bisa menjadi juara beruntun di turnamen tersebut. Timnas Indonesia sendiri berpeluang mencetak sejarah lagi pada Piala Asia U23. Anak asuh Sinteyong itu telah melaju hingga semifinal dan butuh 2 kemenangan lagi untuk menjadi juara. Piala Asia U23 baru digelar kali pertama pada 2013 yang lalu. Dan menariknya, setiap edisi selalu melahirkan juara baru alias tidak ada kontestan yang pernah menjuarainya secara beruntun. Timnas Indonesia U23 di sisi lain baru pertama mengikuti Piala Asia U23 dan pada edisi 2024 ini. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sukses menembus semifinal. Itu artinya Garuda Muda sudah sangat tampil di luar perkiraan sebelumnya. Sepanjang Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia mengalahkan tim-tim kuat seperti Yordania, Australia, bahkan Korea Selatan. Komang Teguh CS hanya sekali kalah, itu pun secara kontroversial dari tuan rumah Qatar. Uzbekistan akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 pada semifinal Piala Asia U23 nanti. Karena mereka bukanlah lawan yang mudah, karena tercatat belum sekalipun menelan kekalahan dan nirbobol sejak fase grup. 3 dari 4 semifinalis Piala Asia U23 sudah pernah keluar sebagai juara. Mereka sendiri adalah Irak, Jepang, dan juga Uzbekistan. Apakah gelar juara kedua untuk Uzbekistan, Irak, atau Jepang? Atau justru malah untuk timnas Indonesia yang menjadi juara? Kualitas timnas Indonesia U23 sampai dapat pengakuan Park Ji-sung. Gaya bermain timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 memang terus mencuri perhatian. Terbaru, legenda Korea Selatan Park Ji-sung pun menyanyikan pujian untuk penampilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Timnas Indonesia U23 seperti diketahui dipimpin oleh Sinteyong yang berasal dari Korea Selatan. Park Ji-sung menilai Garuda Muda mengalami perkembangan pesat. Bukan cuma kategori usia, penampilan merah putih di level senior juga membuat Park Ji-sung terkesima. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di timnas Indonesia, terutama dengan pemain baru dan banyak tersebar di Eropa, kata Park Ji-sung seperti dinukil dari KBS News. Secara spesifik, Park Ji-sung melihat Sinteyong melakukan tugas baik dengan menyiapkan pemain muda untuk masa depan timnas Indonesia. Saya rasa Sinteyong telah melakukan tugasnya dengan baik, yakni menyiapkan pemain muda dengan kualitas yang baik pula. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan kerja keras dan juga profesional. Dan Indonesia saat ini sudah berjalan di arah yang benar di bawah pelatih Sinteyong, ujarnya. Saat ini timnas Indonesia U23 diperkuat oleh pemain-pemain yang sebelumnya juga mentas di Piala Asia 2023. Hasilnya, tiket semifinal Piala Asia U23 2024 sudah dalam genggaman. Di tempat terpisah, Paul Williams seakan sepakat dengan komentar Park Ji-sung. Ia mengatakan timnas Indonesia di bawah Sinteyong punya gaya menyerang yang langka. Saya sangat senang melihat timnas Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara bermain mereka, tuturnya. Viral pelarangan nobar timnas Indonesia oleh MNC. Viral pelarangan nonton bareng atau nobar timnas Indonesia. Warganet mengusulkan hak siar dari MNC dialihkan ke TVRI. Hal ini disuarakan netizen melalui unggahan Instagram Ketua PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, yakni @erikthohir pada Minggu 28 April 2024. Di unggahan itu, Erick Thohir mengaku merinding melihat kumpulan video nobar timnas Indonesia U23. Pada video yang diunggah Erick Thohir itu tampak lautan manusia di berbagai daerah yang sedang nobar pertandingan timnas Indonesia. Dia pun menyebutkan lokasi nobar itu mulai dari Purwokerto, Batang, Cibitung, Bandar Lampung, Ambon, Banjarmasin,
Pontianak, Kepulauan Riau, Pemalang, Cirebon, Medan, hingga Semarang. Tampak para penonton berteriak kegirangan saat timnas Indonesia U23 berhasil membobol gawang lawan di ajang Piala Asia. Unggahan ini pun dikomentari netizen. Pasalnya MNC Group selaku pemegang tunggal hak eksklusif lisensi media rights dan official broadcaster dari Piala Asia U23 2024 kembali menegaskan beberapa larangan penggunaan atribut seperti logo hingga penyelenggaraan acara offline yang terkait dengan Piala Asia U23 2024. Dilarang MNC tuh pak, gimana nih? Tulis salah satu akun. Pak itu MNC tolong dibeli saja pak, ngerib peti. Nobar gak boleh atau hak siar pindah ke TVRI saja pak. Sepak bola adalah hiburan rakyat, tulis akun lain. Gimana mau support? Yang punya hak siar saja melarang nobar pak, tulis akun lainnya. Apa kata pelatih Uzbekistan soal timnas Indonesia U23? Pelatih timnas Uzbekistan U23 Timur Kapas mengaku sudah mengamati permainan timnas Indonesia U23 jelang pertemuan di semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin, 29/4. Uzbekistan dipastikan menjadi lawan Indonesia di semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 di perempat final, Jumat, 26/4. Kemenangan tersebut membuat Uzbekistan berhasil membalas kekalahan dari Arab Saudi pada final Piala Asia U23 sebelumnya. Meski fokus ke laga melawan Arab Saudi di perempat final, Timur Kapas memastikan tim pelatih Uzbekistan juga memantau kekuatan Indonesia yang menjadi calon lawan di semifinal Piala Asia U23 2024. Timur Kapas yang merupakan legenda timnas Uzbekistan mengatakan timnas Indonesia U23 memiliki kekuatan bagus yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Fokus kami adalah ke pertandingan melawan Arab Saudi hari ini. Tapi, kami juga melihat pertandingan Indonesia lawan Korea, ujar Timur Kapas dikutip dari Dario. Indonesia tim yang kuat, mereka menunjukkan kemampuan itu saat mengalahkan Korea Selatan. Mulai saat ini kami akan mulai persiapan untuk pertandingan semifinal, ucap pelatih 42 tahun itu. Terkait laga melawan Arab Saudi, Timur Kapas mengatakan kemenangan yang diraih Uzbekistan cukup emosional. Pasalnya, Uzbekistan U23 berhasil membalas kekalahan 0-2 dari Arab Saudi pada final Piala Asia U23 2022 saat menjadi tuan rumah. Selamat kepada semuanya atas hasil hari ini. Kami memenangkan pertandingan yang sulit. Para pemain juga bermain bagus. Sekarang kami harus bersiap menghadapi pertandingan mendatang, lawan Indonesia. Ada beberapa momen menegangkan selama pertandingan bagi kedua tim, tapi kami tetap fokus hingga meraih kemenangan, ucap Kapas.